Selamat sore pemirsa Sumatera Utara, hari ini kembali hadir menjumpai Anda edisi Rabu 5 Juli 2023 bersama saya Hafiz Eko. Dan saya Azifa Zahriani, seperti biasa pemirsa sejumlah informasi terkini seputar Sumatera Utara telah dirangkum tim redaksi kami untuk Anda. Dan berikut kita awali informasi selengkapnya. Pemirsa, sebanyak 360 jamaah haji kloter 1 asal Sumatera Utara tiba di debarkasi Medan sempat mengalami delay pesawat. Jamaah haji asal Kabupaten Mandailing Natal ini tiba di embarkasi Medan pada pukul 5:20 WIB pagi tadi. Sebanyak 360 jamaah haji kloter pertama tiba di debarkasi Asrama Haji Medan, Jalan Abdul Haris Nasution, Medan, Sumatera Utara pagi tadi. Sempat mengalami penundaan, jamaah haji asal Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara tiba di Bandara Kuala Namu pada pukul 3 pagi dini hari dan rombongan bus jamaah haji debarkasi Medan melanjutkan perjalanannya hingga sampai ke Asrama Haji Medan pada pukul 5:20 pagi. Panitia petugas ibadah haji embarkasi dan debarkasi Medan memberangkatkan 8.163 jemaah haji yang terdiri dari 24 kelompok terbang. Untuk kepulangan diawali kloter asal Mandailing Natal dan seterusnya sampai kelompok terakhir. Panitia petugas ibadah haji embarkasi dan debarkasi Medan mengingatkan kepada seluruh jemaah haji agar tetap menjaga kesehatannya sampai ke daerah masing-masing dan bertemu keluarga kembali dengan gembira. Kepala Subbagian Umum dan Humas Kementerian Agama Sumatera Utara, Muhammad Yunus mengatakan, rombongan jemaah haji asal Kabupaten Mandailing Natal tiba di debarkasi Medan disambut oleh Gubernur Sumatera Utara. Dari pesawat ke bus, kemudian perjalanan dari bandara ke sini sekitar pukul 5:20 sampai di sini. Kemudian nanti tadi di sini kita disambut oleh Gubernur, kemudian Wakil Bupati Mandailing Natal dan Kakanwil Peternakan Provinsi Sumatera Utara dan seluruh PPIH debarkasi Medan. Seluruh jemaah haji akan mendapat 10 liter air zam-zam dengan bertahap. Untuk tahap pertama, para jemaah haji ini dibagikan sebanyak 5 liter air zam-zam saat tiba di debarkasi masing-masing. Selanjutnya tahap kedua, Kementerian Agama Republik Indonesia akan mengirim air zam-zam ke daerah masing-masing dengan ketentuan 5 liter per jemaah. Sementara itu pemirsa sebanyak 23 jamaah haji asal Sumatera Utara wafat baik di Arab Saudi maupun di tanah air sepanjang proses pelaksanaan ibadah haji 1444 Hijriah. Kakanwil Kemenak Sumatera Utara Haji Ahmad Kosbi mengatakan ke-23 jamaah yang meninggal tersebut telah dimakamkan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Jamaah yang meninggal dunia ada yang meninggal saat masih berada di daerah asal, ada yang saat berada di Asrama Haji Medan, dan ada yang meninggal ketika menunaikan ibadah haji di Tanah Suci. Ahmad Kosbi menyebutkan penyebab para jemaah haji itu wafat karena mengalami sakit. Seluruh jamaah haji yang meninggal dunia di tanah air telah ditangani oleh panitia penyelenggara ibadah haji PPIH di Medan. Sementara yang meninggal dunia di Tanah Suci ditangani PPIH di Arab Saudi. Sementara itu pemirsa, jamaah haji asal Sumatera Utara yang tergabung dalam kloter pertama tiba di Bandara Kuala Namu pada pukul 3.09 waktu Indonesia Barat dan tiba di embarkasi Medan pukul 5.20 waktu Indonesia Barat. Untuk kepulangan kloter pertama diawali kloter asal Mandailing Natal. Kepulangan jemaah haji kloter pertama asal Madinah disambut Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi. Gubsu mengucapkan syukur atas kepulangan haji kloter pertama dan berharap menjadi haji yang mabrur. Pemirsa sebanyak 300, sejumlah informasi. Pemirsa sebanyak 360 jamaah haji asal Sumatera Utara tiba di tanah air Rabu pagi dini hari di Bandara Kuala Namu, Deli Serdang dan disambut oleh Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi bersama pejabat Forkopimda
Sumut di Gedung Asrama Haji Medan. Untuk mengetahui seperti apa pemulangan jamaah haji Sumut di Kota Medan, saat ini kita telah tergabung dengan reporter TVRI Sumatera Utara Ahmad Rafiq langsung dari Asrama Haji Medan. Rafiq, boleh dijelaskan seperti apa kondisi di Asrama Haji saat ini setelah kepulangan para jamaah dari Tanah Suci? Baik Hafiz dan juga pemirsa, pada pagi dini hari, para jemaah haji debarkasi Medan, kloter pertama yang berasal dari Kabupaten Mandailing Natal telah tiba di tanah air di Bandara Internasional Kuala Namu pada tanggal 5 Juli 2023, tepatnya pukul 3:09 waktu Indonesia Barat. Nah, para jemaah haji beserta para petugas sebanyak 360 orang yang berangkat dari kota Jeddah menuju tanah air seharusnya dijadwalkan tiba di tanah air di Bandara Internasional Kuala Namu pada tanggal 4 Juli 2023 di pukul 20:45 waktu Indonesia Barat. Baik pemirsa, para jemaah haji yang telah tiba di Bandara Internasional Kuala Namu pada pagi dini hari diberangkatkan menuju Asrama Haji Debarkasi Medan menggunakan bus sebanyak 10 armada dan telah tiba di Asrama Haji Debarkasi Medan pada pukul 5:20 waktu Indonesia Barat dan langsung disambut oleh Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi beserta Forkopimda Sumatera Utara. Nah pemirsa, untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana mekanisme penjemputan dan juga pelayanan yang diberikan oleh petugas pelayanan ibadah haji Debarkasi Medan kepada para jemaah, kami telah bersama Bapak Ilyas Siregar selaku Sekretaris PPIH Kota Medan. Baik Pak Ilyas, bagaimana mekanisme yang diberikan oleh PPIH terhadap ketibaan para jemaah haji di Kota Medan sendiri? Ya. Baik, terima kasih. Dapat kami sampaikan bahwa proses penjemputan jemaah haji kloter 1 Embarkasi Medan adalah pertama, sama-sama kita ketahui tepatnya pukul 3 dini hari lewat 9 menit. Pesawat yang membawa kloter terbang mendarat di Bandara Kuala Namu Internasional Medan. Dan sebelumnya PPIH Embarkasi Medan sudah tiba di asrama di Bandara Kuala Namu Medan untuk menjemput jemaah haji tersebut. Selanjutnya para jemaah haji akan dibawa atau di-drop langsung ke Asrama Haji Medan, lebih kurang perjalanan 1,5 jam, mulai dari turun dari pesawat sampai perjalanan menuju Asrama Haji Medan. Selanjutnya setelah di Asrama Haji, panitia juga sudah siap untuk menerima turun dari bus dan juga masuk dalam aula. Selanjutnya jemaah haji akan turun satu persatu dan akan didudukkan di tempat duduk yang sudah disesuaikan dengan nomor manifest masing-masing. Dan selanjutnya jemaah haji kloter 1 langsung diterima oleh Bapak Gubernur Sumatera Utara, Bapak Edi Rahmayadi. Demikian. Baik Pak Ilyas, pelayanan apa saja yang diberikan oleh PPIH kepada para jemaah haji yang telah tiba di tanah air sendiri? Ya baik, dapat kami sampaikan juga bahwa pelayanan yang disampaikan oleh PPIH Embarkasi Medan adalah pertama mungkin dari Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara ada menyampaikan beberapa hal. Pertama, penyampaian K3JH, yaitu kartu kewaspadaan kesehatan jemaah haji, di mana jemaah haji disampaikan selama 14 hari setelah kembali kampung halaman supaya tak sakit atau tidak sakit, supaya menyampaikan laporan ini nanti ke puskesmas terdekat dan dikembalikan ke puskesmas terdekat. Demikian Pak. Dan selanjutnya juga nanti jemaah haji akan dikembalikan paspornya kepada paspor masing-masing. Dan selanjutnya nanti penyerahan air zam-zam sebanyak 5 liter per jemaah. Dan nanti akan PPIH Embarkasi Medan serah terima dengan panitia dari Kabupaten Mandailing Natal. Ya, demikian. Baik, terima kasih Pak Ilyas dan juga pemirsa. Dari informasi yang kami dapatkan bahwasanya jemaah haji Debarkasi Medan kloter kedua yang berasal dari Kabupaten Deli Serdang akan tiba di Indonesia tepatnya pada hari ini tanggal 5 Juli 2023 pukul 23.30 waktu Indonesia Barat. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan kepada pemirsa dan juga Hafiz di studio. Iya, terima kasih Rafiq yang telah menyampaikan laporan langsung dari Asrama Haji Medan. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, sejumlah informasi aktual lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami akan segera kembali.
Dekan Universitas Islam Negeri Padang Sidimpuan dan Kepsta TVRI Stasiun Sumatera Utara melakukan penandatanganan nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding MOU bertempat di Aula Gedung Terpadu UIN Syahada Padang Sidimpuan. Penandatanganan MOU tersebut sebagai bentuk kerjasama antara Universitas Islam Negeri Padang Sidimpuan dengan Stasiun TVRI Sumatera Utara terkait pelatihan jurnalistik mahasiswa Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi. Universitas Islam Negeri Padang Sidimpuan dan TVRI Stasiun Sumatera Utara melakukan penandatanganan MOU terkait penyelenggaraan pelatihan jurnalistik mahasiswa Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Perguruan Tinggi. Dekan UIN Padang Sidimpuan Dr. Magdalena mengatakan kegiatan workshop jurnalistik dan pers ini diselenggarakan oleh program studi komunikasi dan penyiaran Islam yang diikuti oleh mahasiswa semester 4 dan 6 dari program studi KPI. Dengan dilaksanakannya pelatihan jurnalistik tersebut, Dekan UIN Padang Sidimpuan berharap dapat mempertajam dan meningkatkan kompetensi mahasiswa dalam bidang jurnalis dan pers, sehingga para mahasiswa tersebut dapat lebih eksis sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. Dengan mengikuti workshop pelatihan jurnalistik yang dilaksanakan tersebut, mahasiswa program yang terdiri dari Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi dapat memanfaatkan setiap momen untuk mempertajam meningkatkan kompetensi. Adapun MOU tersebut ditandatangani langsung oleh Dekan UIN Padang Sidimpuan, Dr. Magdalena MAG dan Kepala Stasiun TVRI Sumatera Utara, Tahrizal SE di Aula Gedung Terpadu UIN Syahada. Pada hari ini Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Ad-Dari Padang Sidimpuan melaksanakan kegiatan workshop jurnalistik dan pers oleh program studi komunikasi dan penyiaran Islam. Dan kegiatan ini diharapkan dapat mempertajam dan meningkatkan kompetensi mahasiswa dalam bidang jurnalis dan pers sehingga mereka nantinya dapat lebih eksis ya dalam sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. Sementara itu, Kepala Stasiun TVRI Sumo Tahrizal mengatakan peran media dan jurnalis sangat penting bagi dunia pendidikan sehingga mahasiswa membutuhkan informasi untuk menentukan hasil jurnalis yang lebih baik. Pemirsa, usai puncak haji di Kota Suci Mekah, kini jamaah haji sedang melakukan penyempurnaan ibadah maupun kegiatan lainnya sekaligus juga dengan persiapan pemulangan ke tanah air Indonesia. Dan untuk mengetahui seperti apakah persiapan pemulangan haji dilakukan pemerintah di Sumatera Utara dan jamaah di Tanah Suci yang kini telah bergabung dengan Kepala Kemenak Provinsi Sumatera Utara, Bapak Ahmad Kosbi Nasution, dan juga selain itu kita akan juga terhubung dengan pembimbing haji yang berada di Tanah Suci Mekah, yaitu Ustadz Ikhwan Syah. Assalamualaikum Pak Kosbi dan juga Pak Ikhwan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita ke Pak Kanwil terlebih dahulu pemirsa. Pak Kanwil, bisa mendengar suara saya dengan jelas ya Pak Kanwil? Izin Pak. Pak Kanwil. Pak Kanwil, sudah terhubung dengan Pak Kanwil? Mohon izin Pak Kanwil untuk membuka mute dari Zoom-nya Pak. Assalamualaikum Pak Kanwil, Pak Kosbi. Iya, Zizi, sepertinya kita sedikit ada kendala terkait dengan terhubungnya dengan Kakanwil Kemenak Sumatera Utara, Pak Kosbi. Kita ke Pak Ustadz Iwansyah dulu. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pak Ustadz, bagaimana kabarnya? Mungkin saat ini boleh disampaikan seperti apa aktivitas jemaah haji saat ini di Tanah Suci Mekah? Alhamdulillah, selamat siang pemirsa waktu Mekah, mungkin selamat sore di Sumatera Utara. Ada suaranya, panggil dulu siapa. Alhamdulillah saat ini seluruh jamaah sudah berada di Mekah dan alhamdulillah kami di kloter 10 embarkasi Medan seluruhnya insya Allah sudah melakukan tawaf ifadah. Berarti seluruh rangkaian rukun haji telah selesai kami lakukan. Sisa masa tinggal jamaah sebelum menantikan kepulangan ke tanah air akan kami maksimalkan dengan kegiatan-kegiatan sunnah
baik itu ziarah dan melakukan umroh dan tawaf sunat. Seperti itu rekan kita di Sumatera Utara. Baik, artinya kalau untuk aktivitas di sana Hafiz masih berlangsung dengan aman dan lancar ya. Dan kita mungkin juga tanyakan ini kepada Pak Kanwil ya Hafiz ya terkait dengan bagaimana sih persiapan yang dilakukan oleh pemerintah saat ini untuk menyambut para jamaah haji yang pulang ke Indonesia kembali ke tanah air Sumatera Utara. Pak Kanwil sudah terhubung? Siap, Bu. Oke Pak Kanwil, silakan Pak terkait dengan bagaimana sih persiapan dari pemerintah saat ini Pak untuk pelayanan pemulangan jamaah haji Indonesia Pak. Silakan. Baik, terima kasih pemirsa yang saya hormati. Kita dari Debarkasi Provinsi Sumatera Utara tadi pagi tepatnya jam 2.45 kita sudah menerima kloter 1 Sumatera Utara asal jamaah Kabupaten Mandailing Natal. Alhamdulillah berjalan lancar, tidak ada masalah, dan kita semua di kepanitiaan pemulangan atau PPIH atau P3IH sudah semuanya konsentrasi penuh bekerja sama kita di segala sektor yang terkait dengan pemulangan jamaah haji. Bagaimana mereka kita sambut tidak memakan waktu yang lama, tapi bagaimana efektif dan seefisien mungkin. Jadi kita buat semacam pembaharuan penerimaan tahun ini di Aula Madinatul Hujjah. Setiap jamaah tahun ini, alhamdulillah, Menteri Agama memberikan air jam-jam 10 liter per jamaah. Untuk sementara karena barangnya masih terbatas dari Garuda kita kasih dulu 5 liter. Untuk 5 liter lagi nanti akan kita distribusikan ke kabupaten kota di seluruh Sumatera Utara. Baik Pak, kalau untuk terkait dengan pelayanan bagi keluarga yang menjemput seperti apa nih Pak untuk para penjemput dari keluarga jamaah haji ini Pak? Untuk penjemputan di asrama haji di situ ada kita buat ring 1, ring 2. Untuk ring 1 itu di Madinatul Hujjah, di Aula Madinatul Hujjah penerimaan itu kita berikan per jamaah itu 1 mobil plus supir dan pendamping 1 jamaah, satu orang untuk mengambil untuk menjemput dan membantu keluarganya. Jadi tahun ini kita instruksikan ke kabupaten kota agar keluarga yang menjemput supaya menyiapkan keluarga jamaah yang akan masuk ke ring 1. Dan kita izinkan juga mobil penjemputan nanti ke ring 1-nya. Seperti itu, Bu. Oke, baik Pak. Artinya Hafiz untuk pelayanan dari pemerintah untuk jamaah haji yang pulang ke Indonesia sudah sangat maksimal ya Hafiz ya? Iya. Terkait dengan, saya ke Pak Ustadz Ihwansyah lagi nih Pak, terkait dengan berbagai fasilitas sudah dilayani ataupun juga sudah dipersiapkan oleh Kementerian Agama Sumatera Utara. Tapi untuk saat ini para jamaah haji terkait dengan persiapannya untuk kepulangan menuju tanah air seperti apa nih Pak Iwan? Iya, saya menyapa Pak Kanwil dulu. Assalamualaikum Pak Kanwil, semoga sehat seluruh rekan-rekan di Sumatera Utara. Adapun persiapan kepulangan jamaah, saat ini kami sudah mulai disosialisasikan terkait barang-barang ya. Jadi barang-barang yang boleh dibawa pulang ke Indonesia atau ke Sumatera Utara hanya barang yang ada di tas yang dibagikan oleh penerbangan, dalam hal ini Garuda Indonesia. Kemudian berat barang yang boleh dibawa oleh seluruh jamaah untuk di koper besar atau bagasi adalah 32 kg maksimal. Jadi saat ini adalah kondisinya atau periodenya adalah saat di mana kami mensosialisasikan jumlah barang bawaan dan berat barang bawaan. Termasuk yang paling utama adalah kami mensosialisasikan tidak boleh membawa air zam-zam ke dalam koper jamaah. Ini yang paling concern dilakukan oleh pihak penerbangan kepada seluruh jamaah yang akan pulang ke tanah air. Begitu Hafiz. Baik, Pak Ustadz,
berbagai persiapan sudah dilakukan termasuk tadi Pak Ustadz mengatakan terkait dengan sosialisasi air zam-zam itu sangat concern ya. Tidak boleh dibawa Iya. pulang ke Indonesia dan dalam keadaan 10 liter, melainkan hanya diperbolehkan 5 liter. Tapi terkait dengan berbagai sosialisasi yang sudah diberikan kepada para jamaah haji, kira-kira koordinasi persiapan pemulangan haji antara petugas haji dengan jamaah haji ini seperti apa nih Pak? Adakah kendala atau mungkin saat ini baik-baik saja Pak? Sebenarnya komunikasi yang dibangun adalah sudah sangat baik dari dulu ya. Alhamdulillah saya bisa berangkat setiap tahun. Jadi ada namanya PPIH Mekah. Mereka akan mensosialisasikan kepada sektor itu yang mencakup beberapa hotel, dan dari sektor informasi diteruskan ke pihak ketua-ketua kloter, dan dari pihak ketua kloter disosialisasikan kepada masing-masing ketua rombongan atau pimpinan kelompok bimbingan ibadah haji. Dan kamilah yang meneruskan kepada seluruh jamaah pada akhirnya, dan kamilah yang terjun langsung ke jamaah. Dan tentunya komunikasi ini cukup baik sudah dibangun dan sudah dimafhumi dari dulu, dan insya Allah peraturan itu kan sudah memang dari dulu berlaku, jadi tidak ada sesuatu yang baru dalam hal barang bawaan, hanya saja jamaahnya yang berganti tiap tahun. Maka diperlukan kesabaran bagi kami semua petugas dan pembimbing untuk bisa meneruskan pesan-pesan dari PPIH Mekah dan dari Kementerian Agama serta penerbangan kepada para jamaah. Seperti itu, Hafiz. Baik, artinya koordinasi sudah sangat baik diberikan kepada para jamaah antara PPIH dan juga para jamaah haji. Menuju tanah air, Betul. Pak Irwansyah, kira-kira perasaan dari para jamaah seperti apa nih Pak? Boleh sampaikan? Jadi saat ini kami yang menghadapi jamaah itu ada dua macam perasaan jamaah. Bagi jamaah yang muda-muda mereka bahkan seandainya lah bisa ditambah masa tinggal di tanah suci ini, mereka akan menambah biaya untuk tetap tinggal di tanah suci. Tetapi berbeda dengan jamaah yang risti, yang usur, itu mereka selalu meminta agar cepat pulang. Mungkin karena rindu kepada keluarga atau karena kondisi kesehatan yang tidak seperti yang sehat, maka mereka kepingin cepat pulang ke tanah air. Seperti itu perasaan jemaah saat ini, Hafiz. Oke, baik Pak Ustadz, terima kasih. Dan kita mungkin kembali kepada Pak Kakanwil kembali nih Pak, terkait dengan tim yang banyak sekali pastinya sudah diterjunkan oleh PPIH dan Kemenak ini ya Pak ya, untuk mengontrol dan berkoordinasi terus untuk pelayanan kepada para jamaah haji Indonesia, khususnya di jamaah haji Sumatera Utara Pak. Nah terkait dengan tadi ya Pak, mungkin untuk jamaah haji kloter pertama yang baru saja tiba ini ada terjadi kendala ya Pak, yang seharusnya kemarin tanggal 4 Juli 2023 tiba pada pukul 20.00, tapi ini tibanya meleset dari waktu yang sudah ditentukan ya Pak, menjadi jam 3 atau jam 2 kalau saya tidak salah tadi saya mendengar dari penjelasan Bapak. Nah terkait dengan hal itu Pak, penyebabnya apa dan apakah ini menjadi kendala bagi para tim yang bekerja nih untuk memberikan pelayanan yang lebih prima Pak? Silakan Pak Kanwil. Ya baik, kalau di pemulangan ini dari dulu, di awal-awal memang selalu ada delay, bisa macam tadi kan ada 5 jam lebih. Jadi di kloter awal-awal ini, kloter 1, 2, 3 itu biasa delay lumrah karena kondisi Jeddah itu padat dan sangat padat. Menunggu giliran itu nggak bisa seperti penerbangan domestik ini di kita ini yang harus dipahami oleh jamaah. Jadi untuk memberikan kenyamanan, ketenangan ke jamaah ini, kami di Kementerian Agama ada membuat WA group dengan petugas-petugas kloter, ketua kloter, pembimbing ibadah kloter, kesehatan kloter. Itu ada 3 grup WA yang kita aktifkan selalu agar mereka kita ingatkan selalu menyampaikan berita-berita yang positif, berita-berita yang menyenangkan kepada jamaah. Jadi seperti itu, Bu. Baik Pak, kalau untuk terkait dengan pengawasan nih Pak, untuk barang bawaan yang dibawa oleh jamaah, khususnya juga mungkin terkait dengan air zam-zam yang ada pembatasan ya Pak ya, itu seperti apa nih Pak koordinasi dengan para ketua tim yang ada dan juga dari Kemenak sendiri Pak terkait dengan pengawasan tersebut? Mungkin karena antusiasnya masyarakat, antusiasnya jamaah, pinginnya banyak air jam-jam, makanya seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa tahun ini
Menteri Agama akan memberikan kepada jamaah haji itu 10 liter. Biasanya kan 5 liter. Masalahnya di awal ini barangnya masih sangat terbatas ada di Indonesia. Insya Allah untuk tambahan 5 liter selanjutnya akan kita distribusikan nanti. Dan ini sudah ada surat edaran dari Dirjen Haji ke seluruh petugas PPI Arab Saudi atau petugas yang menyertai kloter. Kemudian terkait dengan barang-barang bawaan, mereka lah yang kita harapkan menyampaikannya di Arab Saudi agar tas atau koper kecil isinya hanya 7 kilo, yang besar 32 kilo. Di luar ini dihimbau disampaikan ke jamaah supaya jangan memaksakan diri untuk membawa barang bawaan. Karena walau bagaimanapun nanti di bandara itu pasti akan diseleksi, pasti akan disisir oleh petugas. Itu yang kita sampaikan supaya tidak kasihan dengan jamaah, capek membawanya dari hotel, ternyata di bandara tidak bisa kita bawa. Seperti itu, Bu. Baik, saya ke Pak Ustadz Iwansyah lagi nih, Pak, terkait dengan ketika terjadinya keterlambatan bus ketika di Arafah ya, kira-kira seperti saat waktu itu boleh disampaikan kira-kira seperti apa kondisinya, Pak, para jemaah? Musdalifah ya. Rekan Ya. kami perlu kami luruskan bahwa keterlambatan penjemputan itu bukan di Arafah tetapi di Musdalifah. Oke. Tetapi qadarullah alhamdulillah kami di kloter 10 ya, alhamdulillah berjalan baik. Betul ada sedikit keterlambatan tapi keseluruhan itu bisa dimaklumi karena kepadatan trafik lalu lintas di kawasan antara Mina dan ke Musdalifah. Jadi sistem yang digunakan itu kan adalah sistem taradudi. Artinya bersambung pengangkutan itu dari Musdalifah menuju Mina. Nah, yang terlambat itu adalah bus kembali dari Mina menuju Musdalifah menjemput jamaah. Nah, maka periode dari tanggal 10 Zulhijjah itu pagi, memang kondisi trafik yang kami lihat itu langsung sangat padat dan macet. Maka ada sedikit keterlambatan, tetapi alhamdulillah semua masih dalam keadaan bisa bisa dimaklumi oleh para jemaah. Mungkin tidak seluruh kloter, ya, tidak semua jamaah yang mengalami keterlambatan. Kami sendiri sudah terangkut di pukul 10 pagi tanggal 10 Zulhijjah. Berarti itu hari Rabu tanggal 28 Juni. Jadi rekan Fahmi, tidak semua kloter mengalami keterlambatan, ya hanya beberapa kloter saja. Kami sendiri mengalami cukup baik lah, ya masih bisa bisa ditolerir oleh jemaah. Dan kami sudah sampai di Mina pagi hari Rabu tanggal 28 Juni atau tanggal 10 Zulhijjah di Musdalifah, di Mina maksud kami. Demikian Fahmi. Oke, Pak Iwansyah terakhir kira-kira seperti apa harapan dan juga himbauan kepada para jamaah dan juga terhadap proses perjalanan ibadah haji ke depannya, Pak? Alhamdulillah saya diberikan rezeki oleh Allah bisa berangkat setiap tahun. Jadi saya paham betul bagaimana perjalanan haji dari tahun ke tahun. Dan alhamdulillah saya bisa menilai bahwa betul terus ada perbaikan dilakukan oleh Kementerian Agama dalam pelayanan haji. Maka yang bisa mengomentari baik tidak hanya pelayanan haji tiap tahun itu adalah kami yang tiap tahun berangkat. Tahun ini mungkin ya, kalau saya pikir karena bertambahnya jumlah jamaah yang dilayani, bukan hanya dilayani oleh Kementerian Agama, tetapi yang hadir di Mekah juga Masya Allah. Ya terasa sekali peningkatan jumlah jamaah, apalagi dibanding dengan tahun lalu yang hanya 1 juta. Tahun ini Masya Allah betul-betul luar biasa jamaah yang hadir di Mekah. Maka mungkin akibat kepadatan ini akan mengakibatkan terganggunya aktivitas pelayanan, baik dari transportasi, kemudian konsumsi dan pelayanan di Arafah dan Musdalifah. Tapi so far semuanya berjalan dengan baik. Saya mengira dan saya bisa memberikan nilai bahwa hotel semua sekarang sudah alhamdulillah Masya Allah. Catering cukup baik ya, transport antar daerah, antara Madinah ke Mekah cukup baik. Kalaupun sedikit ada terganggu di Musdalifah kemarin, saya yakini ini penyebabnya hanya adanya kepadatan trafik di Musdalifah dan Mina. Secara umum haji tahun ini berjalan dengan baik.
dan jamaah saya kira cukup puas dengan layanan yang diberikan oleh Kementerian Agama dan pemerintah kita. Kalaupun ada gangguan, saya bisa menilai bahwa gangguan itu dari jamaah uzur, jamaah lansia. Ya, karena kita ketahui dengan usia dan kesehatan yang sangat terbatas, saudara-saudara kita dari lansia ini memiliki keterbatasan. Saya kira hambatan haji tahun ini hanya dari lansia dan jemaah uzur. Mudah-mudahan ke depan pemerintah kita dan Kementerian Agama bisa menambah petugas untuk bisa membantu para lansia dan membantu bukan hanya di sektor-sektor publik tapi di hotel-hotel tempat jemaah tinggal sehingga tidak lagi menjadi beban bagi jemaah ke depannya. Saya pikir itu saja Pak Fandi. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Dan terakhir mungkin kita juga harus mendengarkan ya seperti apa harapan dan juga himbauan oleh Pak Kanwil nih terkait dengan pemulangan haji yang untuk pastinya berjalan lancar dan baik. Pak Kanwil, silakan Pak Kanwil. Baik, kalau haji tahun ini kan motonya haji berkeadilan ramah lansia. Ya. Jadi ada 10.000 se-Indonesia yang khusus untuk kuota lanjut usia. Mungkin seperti yang disampaikan Ustadz Iwan tadi memang ada benarnya. Mungkin itu nanti evaluasi ke depannya karena baru tahun ini diberikan kuota khusus untuk lanjut usia. Pada prinsipnya kita dari debarkasi Medan di pemulangan ini ada 125 petugas yang itu sudah berkomitmen akan menerima jamaah ini ikhlas, profesional, dan tulus. Jadi masalah waktu yang terlambat, waktu pesawat yang delay mereka tidak ada masalah. Macam seperti tadi malam, aturannya di jam 8, ternyata sampainya di jam 2. Malah nyambung lagi mengurusi jamaah ini sampai kita berangkat tadi jamaah Madinahnya jam 9 meninggalkan asrama haji. Mungkin ini kita siap semua segala fasilitas untuk menerima jamaah kloter 2 yang insya Allah nanti asal Kabupaten Deli Serdang. Itu harapan kita semua, kita mendoakan agar Allah memberikan kemudahan kepada seluruh jamaah asal Indonesia, lebih-lebih Sumatera Utara. Perlu kami sampaikan bahwa jamaah yang kita berangkatkan tahun ini sebanyak 8.163 dari Sumatera Utara. Yang kembali ke rahmatullah atau yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebanyak 23 jamaah sampai hari ini. Kita berharap supaya mereka ini tergolong orang yang soleh dan yang solehah. Kemudian ada 2 jamaah yang kita pulangkan karena tidak memenuhi standar kesehatan untuk diterbangkan dari KKP Belawan. Mungkin itu yang kita sampaikan. Semoga Allah memberi kemudahan. Terima kasih. Baik Pak Kanwil dan Pak Ustadz Ikhwan, terima kasih sudah memberikan waktunya dan kami ucapkan terima kasih dan selamat untuk kembali ke aktivitasnya masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam. Ya pemirsa, kita ke informasi lainnya terkait dengan KPU Sergai bersama dengan pengurus partai politik dan LSM yang bergerak di kepemiluan lakukan kegiatan fokus group discussion dalam penyiapan rumusan kebijakan pemungutan dan perhitungan suara dalam pemilu serentak tahun 2024. Hadir dalam kegiatan forum diskusi tersebut Komisioner KPU Ardiansyah Hasibuan bersama dengan pengurus parpol yang ada di Serdang Bedagai. Pada prinsipnya KPU bersama parpol membahas terkait isu strategis rancangan peraturan KPU tentang pemungutan dan perhitungan suara pada pemilu tahun 2024. Untuk itu seluruh pasukan dari parpol yang ada di Sergai ini dimasukkan dalam hasil kegiatan FGD yang sedang dirumus dan disampaikan nantinya di tingkat KPU Pusat. Terkait metode perhitungan suara nantinya dilakukan atas 2 panel, yaitu panel A menghitung suara untuk hasil pemilihan presiden dan wakil presiden serta DPD. Sedangkan untuk panel B dilakukan untuk menghitung hasil pemungutan suara untuk pemilihan DPR pusat, provinsi, dan kabupaten kota. Sehingga dengan adanya metode ini yang dilakukan dapat memaksimalkan dalam perhitungan nantinya.
Masukan dari parpol dan LSM yang bergerak di bidang kepemiluan dapat menjadi penyempurnaan dalam diskusi kegiatan metode perhitungan pemilu di tahun 2024 nanti. Penghitungan suara menggunakan 2 panel, jadi ada panel A, ada panel B. Nah, akan masukan dari partai politik dari tingkat bawah ya, tingkat kabupaten kota, terus nanti akan dimatangkan atau dianalisis oleh KPU RI untuk dijadikan bahan masukan dalam PKPU tentang pemungutan dan penghitungan suara. Sementara itu pemirsa, Majelis Ulama Indonesia Sumatera Utara angkat bicara terkait dugaan pesantren sesat yang menimbulkan kontroversi di masyarakat. Dalam salah satu akun media sosialnya, Ponpes tersebut menyebarkan video yang memperlihatkan seorang wanita menjadi imam dalam melaksanakan sholat. Munculnya pondok pesantren Al-Zaitun telah menimbulkan kegaduhan di masyarakat sebab ajaran-ajaran yang diberikan kepada para santrinya dianggap menyesatkan dan menodai agama Islam. Kini di Sumatera Utara kembali muncul pondok pesantren yang juga diduga memiliki ajaran yang tak sesuai dengan akidah keislaman. Pondok pesantren ini seketika menjadi bahan perbincangan setelah mengunggah video berdurasi 5 menit yang memperlihatkan seorang wanita menjadi imam saat pelaksanaan sholat. Menanggapi hal ini, Ketua Majelis Ulama Indonesia Sumatera Utara, Maratua Simanjuntak, meminta masyarakat Sumatera Utara dan seluruhnya agar tidak mudah percaya serta terprovokasi dengan ajaran-ajaran yang menyimpang dari ilmu fikih Islam. Pimpinannya lagi menunaikan ibadah haji. Jadi sekarang di situ PLT-nya lah pelaksana tugasnya. Jadi belum bisa kita lihat secara pasti apakah kegiatan ansih agama atau juga budaya. Nah, untuk itu kita juga sudah meminta supaya hari ini mereka menyelesaikan pemeriksaan, evaluasi, dan besok kita harap mereka akan datang ke MUI Sumatera Utara. Dalam waktu dekat, MUI Sumut juga akan memanggil pengurus pondok pesantren Al-Kafiyah tersebut untuk memberikan klarifikasi lebih detail. Meskipun sebelumnya telah memberi klarifikasi dan menyebut video tersebut merupakan konten belaka, namun MUI Sumut menilai hal ini telah menimbulkan kontroversi di kalangan masyarakat luas. Sementara itu pemirsa, pasca munculnya pondok pesantren Al-Zaitun yang menimbulkan kontroversi di tengah masyarakat, kini kembali muncul pondok pesantren Al-Kafiyah yang diduga tak sesuai dengan ajaran Islam lewat video yang beredar di media sosial. Keberadaan pondok pesantren kerap kali menjadi tujuan bagi pendidikan agama Islam sejak dini. Namun dalam beberapa hari terakhir, publik dikagetkan dengan munculnya beberapa pondok pesantren yang mengamalkan ajaran yang tidak biasa. Baru-baru ini kemunculan pondok pesantren Al-Zaitun kerap menimbulkan kontroversi di tengah publik. Kini salah satu pondok pesantren yang diberi nama Al-Kafiyah di kawasan Kabupaten Langkat kembali menuai kontroversi di masyarakat. Dalam salah satu akun media sosialnya, pondok pesantren ini memperlihatkan gerakan sholat yang tak seperti biasanya dan dipimpin oleh seorang wanita. Padahal, menurut ajaran agama Islam, wanita tidak diperbolehkan menjadi imam sholat. Salah seorang warga Kota Medan, Rani Sihotang, menyebut dengan tersebarnya video itu dapat menimbulkan kebingungan di tengah masyarakat. Itu kalau saya nengok itu sih udah kayak penistaan agama ya. Soalnya kan masa dia yang jadi imam itu perempuan. Udah gitu kalau di belakangnya itu safnya campur, itu kan harusnya nggak boleh. Itu kan udah menyalahi aturan dalam sholat. Harapannya sih semoga pemerintah cepat-cepat menindaklanjuti ini semua. Biar nggak diikuti sama orang-orang yang lain gitu. Karena kan udah banyak juga kan, contohnya kemarin itu kan Al-Zaitun ini lagi masuk lagi Al-Kafiyah gitu. Pasalnya video sholat yang dipimpin oleh seorang wanita tersebut telah dipublikasikan lewat akun YouTube Ponpes Al-Kafiyah dan telah ditonton oleh ribuan orang. Dirinya berharap pemerintah segera mengambil langkah tegas terkait hal ini.
Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Sepekan menjelang ajaran baru tahun 2023-2024, sejumlah pedagang perlengkapan sekolah di Padang Sidimpuan masih sepi pembeli. Mengawali tahun ajaran baru yang tinggal beberapa hari lagi, biasanya masyarakat mulai menyerbu toko perlengkapan keperluan sekolah. Namun tidak untuk tahun ini, seperti yang terlihat di Pasar Sangkumpal Bonang, Kota Padang Sidimpuan. Para pembeli hanya beberapa orang saja yang tampak membeli perlengkapan sekolah seperti tas dan sepatu. Menurut pedagang, sepinya pembeli mungkin disebabkan banyaknya konsumen yang lebih memilih untuk berbelanja kelengkapan sekolah melalui aplikasi online. Akibatnya sejumlah pedagang yang berjualan kebutuhan perlengkapan sekolah di pasar tersebut berdampak pada omset penjualan yang berkurang hingga 60% dari tahun sebelumnya. Salah seorang pedagang, Edwin Daud Harahap, mengaku omset penjualan di tahun ini menurun dibandingkan pada tahun lalu. Dirinya juga mengaku hingga saat ini penjualan tas dan sepatu di tokonya masih sepi pembeli. Apa ini bang, masih pelan bang, belum terlihat kali mau apanya ajaran barunya. Kalau saya rasa tahun lalu lebih bang, lebih kencang dia, baru-baru itu habis covid menurun kalau yang ini. Kalau target bang sampai hari Minggu lah bang, Senin sekolah orang tapi. Pemirsa, kami akan segera kembali dengan informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama dengan kami dalam program Sumatera Utara hari ini. Pemirsa, 2 unit rumah kios di Gunung Stoli hangus terbakar pagi tadi. Sementara upaya pemadaman telah dilakukan oleh petugas gabungan dan relawan dari masyarakat. Rumah kios terbakar ini terletak di kawasan Jalan Yosudarso kilometer 2 Komplek Pelabuhan Angin Gunung Stoli. Api telah membesar dan dalam kondisi hebat saat petugas pemadam kebakaran dan penyelamatan tiba di lokasi. Ditambah tiupan angin kencang mempermudah api cepat merambat dan menghanguskan kios utama hingga sebagian kios tepat penjualan barang sembako di sebelahnya. Upaya terbaik dilakukan petugas berusaha memadamkan api dengan menerjunkan 2 unit armada damkar milik Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Gunung Stoli. Di lokasi turut dibantu personil TNI Polri dari Kodim 0213 Dias dan Polres Dias serta sejumlah warga bekerja secara sukarela melakukan penyiraman manual sebelum damkar tiba. Sementara saksi mata menyebut peristiwa bermula sesaat setelah terdengar bunyi menyerupai tembakan pada meteran listrik rumah kios. Kemudian disusul keluarnya api dari dalam rumah. Dari sumber api itu terus meluap. Pagi-pagi kami udah bangun tadi pagi-pagi, buka kios, terus buka kios, ya udah aman-aman aja. Terus dulu kami minum kopi situ kan, kadang secara tiba-tiba meterannya nembak gitu. Ada percikan api ya? Enggak, belum lagi ada percikan api. Terus awalnya dulu meterannya nembak, terus nembak. Saya tembak dari belakang di pos sebelah atau yang pemilik rumah. Kita kan cuman kontrak kita di situ. Terus mati meterannya, terus percikan api keluar dari sebelah. Mungkin di antara dinding tempat kami, di antara dinding tempat kami di situ keluar asap. Udah mulai membesar lagi di situ. Dan kita langsung bergerak dan petugas kita sudah standby di. Proses ini bang pendinginan atau gimana bang? Kalau ini sedang pendinginan. Apa estimasi waktu bang nantinya bisa tuntas bang? Ya mungkin 10 sampai 30 menit lagi ini sudah selesai pendinginan. Hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat pagi tadi api telah padam, namun proses pendinginan terus dilakukan hingga kini. Belum ada korban jiwa atas peristiwa itu, namun tidak sedikit barang material berupa pelatan rumah kios dan barang dagangan pemiliknya tidak sempat berhasil diselamatkan sehingga menimbulkan kerugian dengan nilai mencapai ratusan juta rupiah. Pemirsa, berikut informasi perakiraan cuaca di sejumlah daerah di Sumatera Utara dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah 1 Medan berlaku pada hari Kamis 6 Juli 2023. Halo Sobat BMKG, kembali lagi bersama saya, Enda Paramita, Prakirawan BBMKG Wilayah 1
yang akan menyampaikan info perakiraan cuaca dan hotspot Provinsi Sumatera Utara untuk Kamis 6 Juli 2023. Pada pagi hari diperkirakan berawan untuk wilayah Sumatera Utara. Untuk siang dan sore hari diperkirakan berpotensi hujan ringan hingga hujan sedang di sebagian besar wilayah Sumatera Utara. Untuk potensi hujan sedang terjadi di wilayah Tapanuli Tengah, Sibolga, Tapanuli Utara, Tapanuli Selatan, Padang Sidempuan, Mandailing Natal, Padang Lawas, dan sekitarnya. Untuk malam hari diperkirakan berawan dan berpotensi hujan ringan hingga hujan lebat di sebagian besar wilayah Sumatera Utara, di mana potensi hujan lebat terjadi di wilayah Tapanuli Tengah, Sibolga, dan sekitarnya. Untuk dini hari diperkirakan berawan, di mana suhu udara berkisar antara 16 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembaban udara 65 hingga 95%. Angin dari arah tenggara hingga barat daya dengan kecepatan 10 hingga 30 km per jam. Untuk titik panas terdeteksi pada tanggal 4 Juli 2023 terdapat 3 titik panas di wilayah Labuhan Batu. Kepada masyarakat dihimbau untuk tetap waspada terjadinya hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang disertai guntur dan angin kencang di wilayah pantai barat, lereng barat, dan pegunungan untuk sore dan malam hari yang dapat memicu terjadinya genangan air, banjir, dan longsor. Demikian perakiraan yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada sore hari ini. Saya Hafiz Eko. Dan saya Ziva Zahranis mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan sampai jumpa. Sampai jumpa.